semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar untuk bagian cara menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar. Nah, untuk cara menyelesaikan limit fungsi aljabar itu ada 3. Sebenarnya yang paling utamanya atau konsep dasarnya itu tinggal substitusi aja kan, yang seperti yang udah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan setelah kita mensubstitusi X yang mendekati terhadap Fx dan ditemukan hasil yang tidak tentu, atau kayak kemarin kita menemukan hasilnya 0/0 kan, nah itu disebutnya hasil yang tidak tentu, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Nah, cara yang lainnya itu ada yang memfaktorkan, kemudian yang selanjutnya ada merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan caranya itu kita ambil ada 3. Yang pertama substitusi, kemudian yang kedua ada memfaktorkan, dan yang ketiga ada merasionalkan. Nah, tapi sebagai ancang-ancang, kalau misalkan kalian menemukan soal limit fungsi aljabar, kalian coba dulu aja masukkan atau substitusi X yang mendekatinya. Kalau misalkan hasilnya 0/0 atau tak hingga, maka baru kalian pakai cara yang lain, yaitu memfaktorkan atau merasionalkan. Nah, hasil limitnya itu disebutnya ada 2, ada bentuk tentu dan juga ada bentuk tak tentu. Bentuk tentu itu maksudnya di sini misalkan ada A. A itu kan bilangan, di sini ada A, terus ada A per B, ada A per 0, dan ada A per B sama dengan 0. A itu, ini A dan B adalah bilangan real, jadi maksudnya hasilnya bilangan biasa. Terus ada A per B, berarti dia pecahan tuh. Terus ada A per 0, atau misalkan bilangan yang dibagi dengan 0, misalkan 5/0, 2/0 tuh. Terus 0 per B, atau yang hasilnya 0, itu bisa dibilang bentuk tentu. Nah, kemudian ada yang bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bentuk yang kayak gimana? Ada 0/0, ada tak hingga per tak hingga, ada tak hingga dikurangi tak hingga, kemudian ada tak hingga pangkat tak hingga. Nah, kalau misalkan kalian menemukan hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita harus pakai cara yang lain, yaitu memfaktorkan atau merasionalkan bentuk akar. Nah, biasanya kalau memfaktorkan itu bentuknya polinomial, jadi yang bisa difaktorkan. Atau kalau misalkan kita tidak bisa memfaktorkan persamaannya, baru kita pakai yang merasionalkan atau mengalihkan dengan bentuk akar. Biasanya bentuknya ya bentuk akar gitu. Oke, ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar. Nah, agar kalian lebih paham tentang bagaimana sih bentuk tak tentu sama bentuk tentu tuh, nah coba kita ke contoh dulu nih. Ada tentukan hasil limit berikut. Di sini ada 4 contoh, ada 4 soal untuk menentukan nilai limit dari 4 ke 4 soal ini. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misal kalian menemukan soal limit, kalian substitusi dulu. Kalau misalkan hasilnya bentuk tentu, maka itulah hasilnya untuk limit tersebut. Tapi kalau misalkan hasilnya bentuk tak tentu, maka kalian harus pakai cara yang lain, yaitu faktorisasi, memfaktorkan atau merasionalkan. Oke. Nah, kita coba dari nomor 1, kita pakai yang substitusi. Substitusi itu berarti tinggal masukin aja kan X menuju satunya atau X mendekati 1, berarti angka 1 ini kita masukkan ke dalam Fx. Berarti 5 dalam kurung 1 pangkat 3 tuh. Nah, kalau kalian sudah masukin angka ini, angka mendekatinya X mendekati 1 ke dalam Fx, berarti tulisan limitnya hilang gitu. Karena kita sudah mengganti X dengan bilangan yang mendekati. Oke, 5 kali 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 1, 5 kali 1 5. Jawabannya 5. Ini adalah bentuk tentu, maka inilah hasilnya. Oke, yang kedua, kita masukin negatif 1, berarti 4 min 3 dikali min 1 per min 2 kali min 1 sama dengan 4 dikurangi 3 kali min 1 min 3
per min 2 kali min 1, 2. 4 dikurangi min 3. Jadi tambah ya, 7 per 2. Ini 7 per 2 adalah bentuk tentu. Lanjut ke sini. 2x per min 3 per x min 3. Kita masukin 3 ke dalam x. Jadi 2 dalam kurung 3 min 3. 3 dikurangi 3. 2 kali 3, 6. Dikurang 3 per 3 kurang 3, 0. 6 kurang 3, 3. 3 per 0. Nah, 3 per 0 ini adalah bentuk tak hingga. Nah, dalam kasus ini 3 per 0 masih masuk ke dalam bentuk tentu. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Kita masukkan 2 ke dalam x. Jadinya 2 kuadrat min 4 per 2 dikurang 2. Ini 2 kuadrat 4 dikurangi 4 per 2 kurang 2, 0. 4 kurang 4, 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Maka untuk soal yang ini kita perlu menggunakan cara yang lain, bukan cara yang substitusi. Nah, berarti soal ini nanti kita akan coba kerjakan menggunakan cara memfaktorkan. Nah, ini nih contohnya tadi ya, nomor 4, limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min 2. Tadi hasilnya 0 per 0 atau dia adalah bentuk tak tentu. Maka kalau kita menemukan bentuk tak tentu dari hasil limit yang sudah kita kerjakan, kita harus menggunakan cara yang lain, yaitu pemfaktoran atau merasionalkan. Nah, kita mau menggunakan pemfaktoran untuk soal yang ini. Karena dia bukan akar kan bentuknya, jadi kita pakai pemfaktoran. Nah, ini kan bentuknya x kuadrat min 4, terus bawahnya x min 2. Jadi kita faktorkan x kuadrat min 4 menjadi bentuk jadi difaktorin gitu ya, yang x gitu ya. Nah, ini karena kita belum mensubstitusi, maka tulisan limitnya masih ditulis. Jadi gini loh, yang pemfaktoran masih ingat kan? Di x kemudian x. Gitu. Nah, biasanya dengan menggunakan cara pemfaktoran itu biasanya kita mau menghilangkan pembuat 0. Yang bikin per 0-nya tuh apa? Kan yang bikin 0 itu bawahnya kan? Si 2-nya x sama dengan 2. Ini. Jadi x min 2 ini harus kita singkirkan. Jadi pasti x min 2 ini akan hilang atau akan dibagi. Itu berarti salah satunya adalah x min 2. Atau pemfaktorannya x min 2. Atau kalau misalkan biasanya udah jago-jago nih buat memfaktorkan x kuadrat min 4, faktornya pasti x plus 2 sama x min 2 gitu. Tapi kan kita kita telah dari bagaimana kita menyelesaikan soal limit ini. Nah, jadi kalau misalkan di bawahnya x min 2 begini, berarti kan yang bikin dia jadi 0 itu si x min 2-nya, karena kan kita masukin x sama dengan 2 nih ke dalam x min 2. Jadi kan hasilnya 2 min 2, jadinya dia bakal jadi 0 gitu. Terus kalau kita masukin x kuadrat min 4, 2-nya dimasukin ke x juga jadi 0. Nah, jadilah x min 2. Kemudian yang satunya apa yang satunya? Nah, yang satunya kalau ini kan nggak ada kan biasanya kalau persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c kan, ada bagian yang x-nya doang. Nah, kalau yang ini kan nggak ada x-nya, berarti kita tinggal cari aja berapa kali berapa yang hasilnya negatif 4. Kita kan udah punya negatif 2, berarti tinggal dikali berapa hasilnya negatif 4 dikali positif 2 gitu. Kalau misalkan kalian masih lupa tentang bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat, kalian boleh buka buku lagi yang waktu kalian belajar pemfaktoran waktu SMP. Tapi sambil jalan kita juga akan sama-sama kalau misalkan ada contoh, kita sama-sama mengerjakan tentang pemfaktoran. Oke. Di sini x kuadrat min 4 itu hasilnya hasil pemfaktorannya x plus 2 dikali x min 2. Karena ini x min 2, kemudian di bawahnya x min 2, kita bisa bagi x min 2 per x min 2. Kenapa bisa dibagi? Karena kalau misalkan kita cuma lihat doang, ini bisa ya karena sama jadi bisa dibagi.
Tapi bukan cuma itu. Bukan cuma karena dia sama-sama X min 2 jadi bisa dibagi, tapi karena yang kita kerjakan itu adalah limit ya. Karena kalaupun misalkan kita masukkan 2 ke dalam sini, hasilnya itu mendekati 0, bukan hasilnya 0, makanya bisa dibagi. Sehingga ini tuh maksudnya hasilnya tidak akan 0, makanya bisa dibagi. Berarti kan sisanya limit X mendekati 2, X plus 2. Baru di sini kita substitusi. Jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hasilnya sama kan? Sama yang kemarin kita kerjain menggunakan tabel yang limit kiri sama limit kanan. Hasilnya limitnya mendekati 4. Ini juga sama. Nah, ini kita sebut sebagai hasilnya itu adalah limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4 per X min 2 adalah limitnya mendekati 4. Mendekati ya, bukan hasilnya 4 gitu. Kita coba ke contoh yang lain untuk yang pemfaktoran. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sini ada limit X mendekati negatif 2 untuk X pangkat 3 ditambah 8 per X plus 2. Nah, kita coba substitusi dulu apakah hasilnya tak tentu atau bentuk tentu. Kita masukin negatif 2 pangkat 3 tambah 8 per negatif 2 ditambah 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 negatif 8 ditambah 8 per negatif 2 tambah 2 0. Negatif 8 tambah 8 0 per 0. Bentuknya bentuk tak tentu, maka kita akan kerjakan menggunakan pemfaktoran. Limit X mendekati negatif 2 untuk X pangkat 3 ditambah 8 per X plus 2 sama dengan, oke, ingat ya, yang bawah ini bisa jadi clue untuk kita mencari hasil pemfaktorannya. Karena dia bawahnya X plus 2, jadi kita coba, biasanya kalau pemfaktoran itu trial and error, jadi dicoba dulu. Kalau misalkan hasilnya benar berarti itu pemfaktorannya, kalau misalkan hasilnya salah berarti harus dicoba lagi, harus dicari lagi hasil pemfaktoran yang sebenarnya. Oke, kita pakai X plus 2, terus kita cari pemfaktoran selanjutnya. Karena dia pangkatnya 3 berarti pasti ada faktor selanjutnya dong. Nah, ini kan X plus 2 sama X plus 2 nanti bisa kita bagi. Terus karena kita udah punya X, biar jadi X pangkat 3 harus dikali apa? Harus dikali X kuadrat. X kuadrat. Terus gimana lagi, Bu? Nah, ini kita kan udah punya angka plus 2. Di sini hasil akhirnya plus 8. Plus 2 dikali berapa yang hasilnya plus 8? 2 kali berapa yang hasilnya 8? Kali 4. Jadi kita tulis di sini plus 4. Jadi kita udah punya X kuadrat sama plus 4. Tuh. Nah, terus yang tengahnya gimana? Nah, kita boleh kotret dulu. Misalkan gini, kita kaliin dulu di pinggir. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali 4, 4X. 2 kali X kuadrat plus 2X kuadrat. 2 kali 4 plus 8. Tuh. Kita punya X pangkat 3, 4X, 2X kuadrat, sama 8. Nah, sedangkan yang hasil akhirnya cuma X pangkat 3 ditambah 8 aja. Yang ini sama ini aja. Berarti kita harus menghilangkan 4X dan 2X kuadrat. Berarti harus ada min 4X sama min 2X kuadrat biar hilang, biar habis. Caranya gimana? Caranya kita tinggal cari gimana si plus positif 2 ini dikali berapa yang hasilnya salah satu dari mereka, atau X ini dikali berapa yang hasilnya salah satu dari ini gitu. Karena yang di tengah itu kan kalau persamaan kuadrat itu di tengahnya pasti X kan, X kuadrat misalkan tambah X tambah C gitu ya. Nah, berarti kalau kita carinya X dikali berapa, dia jadinya jadi ada kuadratnya karena harus dikali X lagi. Berarti kalau yang 2 jadinya berarti yang ini gitu. Kalau 2 kali berapa yang hasilnya negatif 4X? Negatif 2X.
Terus X dikali berapa yang hasilnya negatif 2X kuadrat? Negatif 2X. Sama kan? Negatif 2X. Jadi kita tulis di sini negatif 2X gitu. Terus gimana caranya biar kita yakin kalau itu jawabannya? Kita kaliin lagi gitu. Ini kita hapus, kita lupakan yang tadi, atau jangan dihapus atau nggak di bawahnya gitu ya. Ini mah kan kita buktikan kalau pemfaktoran ini sudah benar. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali min 2X, min 2X kuadrat. X kali 4 plus 4X. 2 kali X kuadrat plus 2X kuadrat. 2 kali min 2X, min 4X. 2 kali 4, 8. Min 2X kuadrat tambah 2X kuadrat, habis. Plus 4X, min 4X, juga habis. Sisanya X pangkat 3 ditambah 8. Sisanya sudah benar, berarti ini sudah benar hasil pemfaktoran dari X pangkat 3 ditambah 8. Sampai sini baru kita kerjakan limitnya. Oh, maaf lupa, di sini harusnya ditulis limit ya. Kalian jangan sampai lupa ya. Oke, ini red sama dengan limit X mendekati min 2, X pangkat 2 min 2X plus 4. Baru kita substitusi. Min 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 2 ditambah 4. Min 2 kuadrat hasilnya min 2 kali min 2, 4. Dikurangi 2 kali min 2, min 4 ditambah 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12 ya. Kita ke contoh yang selanjutnya. Sini ada limit X mendekati negatif 1, 2X kuadrat min X min 3 per 3X kuadrat tambah 8X tambah 5. Hasilnya bentuk tak tentu atau 0 per 0. Nah, berarti kita mau mengerjakan menggunakan pemfaktoran. Nah, karena bentuk bentuk kuadratnya itu ada dua, ada yang atas sama yang bawah, berarti dua-duanya difaktorin. Jadi yang atas faktorin, yang bawah faktorin. Tuh, bisa langsung mau faktorin langsung dua-duanya bisa, mau satu-satu juga gak apa-apa. Kita mulai gini ya. Oke, kalau cuma X kuadrat kan berarti X kali X hasil pemfaktorinnya. Kalau ada angka di depannya berarti salah satunya ada angka di depan. Jadi kayak ini 2X kuadrat berarti salah satunya 2X, yang satu lagi X. Kita taruh di depannya 2X-nya, 2X, yang ini X. Yang bawah sekalian 3X kuadrat berarti 3X sama X. Boleh mau kalian taruh yang 3X-nya di belakang boleh. Oke, karena sama aja ya, karena dikali. Oke. Terus selanjutnya, yang ini negatif 3, yang ini positif 5. Kalau negatif 3 itu berapa kali berapa yang hasilnya 3. Terus yang 5 itu berarti berapa kali berapa yang hasilnya 5. Kita boleh tulis dulu. Kan kalau 3 itu perkaliannya cuma 1 kali 3 atau 3 kali 1 aja. 5 juga sama, 1 kali 5 atau 5 kali 1. Nah, kita tulis biar yang bisa dibagi itu yang sama angkanya kan. Nanti kita tulis yang 1 sama 1 di belakang. Karena kalau satunya kita taruh di sini kan depannya beda. Yang atas 2, yang bawah 3. Gitu ya. Oke, berarti yang ini 3, yang satu lagi 5. Oke, positif negatifnya gimana? Nah, caranya begini, sama kayak yang tadi. Jadi kalau pemfaktoran itu trial and error. Jadi kita coba dulu. Kalau salah, coba lagi. Kalau misalkan benar ya berarti itu jawabannya. Gitu. Oke, kita coba. 2X kali X kan 2X kuadrat. 2X kali 1, 2X. Terus coba ya, tulis di sini ya. 2X kuadrat. 2X kali 1, 2X kuadrat. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 1, 2X gitu. 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Terus kita mau negatif di sini, negatif X sama negatif 3. 2X sama 3X. Biar jadi negatif X, yang mana yang lebih besar? 3 atau 2? Yang mana yang positif sama yang mana yang negatif maksudnya? Yang jelas yang ini negatif ya. Yang ini positif. Kenapa? Karena negatif positif 2X dikurangi 3X hasilnya negatif X. Oke. Terus yang ini harus negatif 3. Yang ini ya.
Nah, karena kita butuhnya positif 2x sama negatif 3x, berarti yang mana yang negatif? Yang ini negatif kan? Min 3 kali x, jadi min 3x. Min. Terus hasil akhirnya min 3. Min 3 kali 1, positif 1. Jadi biar hasilnya negatif 3. Atau 2x kali positif 1, biar jadi 2x. Gitu ya. Kita coba ke yang bawah, karena ini positif berarti ini juga positif. Terus tinggal bawahnya 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 1 plus 3x. 5 kali x, 5x. 5 kali 1, 5. Itu ya. Terus positif. Oh ini maaf ya, ini positif. Terus biar kita punya 3x kuadrat, 3x, 5x sama 5. Biar jadi plus 8x berarti 3-nya harus ditambah 5 ya. 3x tambah 5x, berarti yang ini plus. Biar positif, ini juga positif 5. Berarti yang ini juga positif. Ya, karena ini positif semua jadi ini positif juga. Betul ya? Oke. Terus yang mana yang dibagi? Yang ini ya, x plus 1 sama x plus 1. Berarti sisanya limit x mendekati negatif 1, 2x min 3, 2x min 3 per 3x plus 5. Jadi tinggal substitusi. Kalau substitusi hilang limitnya ya, hilang tulisan limitnya. 2 kali min 1 dikurang 3 per 3 kali min 1 ditambah 5 sama dengan 2 kali min 1 min 2 dikurang 3 per 3 kali min 1 min 3 tambah 5. Min 2 dikurang 3 min 5. Min 3 tambah 5 2. Hasilnya negatif 5 per 2. Oke, kita ke contoh yang terakhir untuk pemfaktoran. Nah ini soalnya limit x mendekati 0, x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 6x per x kuadrat tambah 2x. Kalau kita masukin 0-nya ke dalam x, hasilnya 0 per 0. Coba kita menyelesaikan menggunakan pemfaktoran. Nah, kita lihat. Yang ini yang atas persamaannya ada x semua kan? Yang bawah juga ada x semua. Jadi pemfaktorannya kita keluarin x-nya. Satu aja. Karena yang paling kecil itu x-nya 1. X dalam kurung. Jadi sama aja kayak dibagi x gitu ya. Jadi x pangkat 3 bagi x. Kalau x-nya keluarin berarti tinggal kuadrat ya, x kuadrat. Min 3x kuadrat sisanya min 3x. Plus 6x sisanya plus 6. Itu ya. Per ini juga x-nya keluarin. Karena yang mau kita baginya si x. X kuadrat dibagi x. X tambah 2 plus 2x plus 2. Kita bagi ya, x dibagi x. Jadi sisanya limit x mendekati 0, x kuadrat min 3x plus 6 per x plus 2. Apakah ini perlu kita faktorin lagi? Ya kita cobain dulu masukin 0-nya. 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 6 ditambah 6. Yang bawah 0 plus 2 sama dengan 0 kurang 3 kali 0 0 tambah 6 6. Bawahnya 0 tambah 2 2. 6 per 2 3. Hasilnya bukan bentuk tak tentu, berarti inilah hasilnya. Gitu. Kalau misalkan setelah kita coret terus hasilnya masih 0 per 0, baru kita faktorin lagi yang sisanya gitu ya. Oke, kita ke menyelesaikan limit dengan cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, biasanya soalnya itu bentuknya ada akarnya, sehingga kalau misalkan kita substitusi itu hasilnya 0 gitu, 0 per 0 maksudnya. Sehingga kita pakai cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan atau bentuk sekawannya. Nah, yang perlu diingat itu ada bentuk di sini, ada bentuk-bentuk sekawan. Jadi bentuk sekawan kalau x min a, bentuk kawannya adalah atau dari x plus a. Jadi
kan pasangan negatif ya positif, pasangan positif ya negatif, atau kawan berkawan gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ada akar X min A, bentuk kawan dari akar X plus A. Kalau bentuk yang ini akar X min akar A, berarti bentuk kawan dari akar X tambah akar A. Atau kebalikannya bisa ya. Akar X plus A dikurang B. Akar dari X plus A dikurangi B, itu kurung ya. Jadi yang ini, yang X plus A nya di dalam kurung, B nya di luar. Bentuk kawan dari akar X plus A ditambah B. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini, yang dalamnya tetap, yang luarnya yang berubah ya. Mari kita ke contoh soal. Oke, kita mau menyelesaikan limit dengan cara merasionalkan. Jadi di sini ada soal limit X mendekati 0, X per akar 1 tambah X dikurangi akar 1 dikurang X. Ini Ibu udah tulis sama dengan soalnya lagi. Yang ini mau kita kaliin dengan bentuk sekawannya. Jadi dikali ya. Ini boleh titik aja ya kalinya ya, karena di sini ada X. Nah, perkaliannya itu sama aja kayak kita kaliin dengan angka 1. Berarti atas dan bawahnya sama. Kayak gini, A per A itu kan 1. 2 per 2 juga 1. X per X 1. Kalau yang tadi bentuknya X min A per X min A 1. Nah, kita lihatnya dari bentuk sekawan dari yang mana? Dari yang sini kan. Kalau X kan kita bukan mau ngaliin sama akar sekawan sama yang bawahnya kan, bukan sama X. Nah, yang ini bentuknya adalah akar 1 tambah X dikurangi akar 1 dikurang X. Berarti kita tentukan akar sekawannya dulu. Berarti yang ini, yang di luar akar, yang asalnya negatif jadi positif ya. Akar 1 tambah X ditambah akar 1 min X per bawahnya juga sama, akar 1 plus X ditambah akar 1 min X itu. Jadi kalau yang ini dibagiin itu hasilnya kan 1. Jadi sama aja kayak kita mengalihkan dengan angka 1 ya gitu. Oke, sama dengan, nah kita kaliin ya, limit X mendekati 0 kaliin ya, ini X kali sini. Nah, Ibu sarankan yang bukan dengan akar sekawan biarkan saja, jadi tulis aja. Jadi yang atas ditulis saja, jadi X dalam kurung, kan dikali ya, akar 1 tambah X ditambah akar 1 min X. Tulis aja, biarkan, baru yang bawah dikali. Nah, perkalian yang bawah itu bentuknya sama kayak, lihat, akar 1 plus X dikurangi akar 1 min X. Akar 1 plus X ditambah akar 1 min X. Bedanya cuma negatif, yang ini negatif, yang ini positif. Kalau kalian ingat, ini bentuknya sama kayak begini. A min B dikali A plus B gitu ya. Yang ini bentuknya jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ini harus diingat karena ini penting. Nanti bakal ketemu terus sama bentuk yang kayak gini, karena bawahnya pasti begini atau atasnya pasti begitu gitu ya. Kan kita mau ngalihin, kan kita ngalihin akar sekawan, berarti kan pasti negatif positif, positif negatif ya, sama aja. Oke, jadi ini bagaikan A, yang ini bagaikan B. Ini A, ini B. Bedanya cuma negatif sama positif. Ini juga sama, A min B kali A plus B ya. Bentuknya adalah sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau kita langsung aja, A kuadrat itu berarti akar 1 plus X kuadrat dikurangi akar 1 min, kan B nya min ya, min X kuadrat. Kalau akar dikuadratin, hasilnya bilangan itu sendiri kayak gini, akar 2 akar 4 ya. Kalau akar 4 itu kan 2,
Kalau akar 2 terus dikuadratin, hasilnya sama aja kayak akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Berarti kalau akar dikuadratin, hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam akar. Ini pasti ingat ya. Berarti kita tinggal nulis angka yang ada di dalam akarnya aja. Yang atasnya biarkan, tulis lagi aja X dalam kurung akar 1 plus X ditambah akar 1 min X per ini akarnya hilang ya, maaf, kan udah dikuadratin. Berarti 1 ditambah X nih ya, dikurang 1 dikurang X karena akarnya hilang, sama dengan udah kayak gini. Kalian tinggal buka kurungnya. Ini masih limit ya, limit X mendekati 0. X atasnya tetap 1 tambah X. Aduh ibu panjang ya, emang gini. Tapi kalau kalian sudah biasa ya bakal cepat kerjainnya ya. Per yang ini keluarin akar kurungnya. 1 tambah X min kali 1 min 1 min kali min X plus X sama dengan limit X mendekati 0, X dalam kurung akar 1 plus X ditambah akar 1 min X per 1 dikurang 1 habis 0 ya. X tambah X 2X. Udah gini mah coret. Udah dicoret kan ya. Udah kayak gini, tinggal baru kita masukin 0 ke dalam X. Kan limitnya X mendekati 0 ya. Jadi ini dimasukinnya 0. Akar 1 tambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0 per 2 sama dengan akar 1 tambah 0 akar 1 ditambah akar 1 kurang 0 1 kurang 0 1 juga per 2 akar 1 ditambah akar 1 berapa? Akar 1 berapa? 1 ya, kan 1 kali 1 1 berarti akar 1 kuadrat kan 1 ya, akar 1 itu akar kuadrat dari 1 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 kan 1 akar 1 per 2 per 2 1 tambah 1 2 per 2 1 hasilnya 1 ya, gak apa-apa panjang, nanti juga kalian terbiasa. Begitu caranya. Jadi ulang lagi ya. Yang pertama kalian cari akar sekawannya. Yang ini kan karena dia negatif jadinya positif. Sekawannya, temennya positif, bawahnya tetap positif. Jadi ini sama aja kayak dikali angka 1 gitu. Kalau udah gini, terus kalian kaliin, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang karena yang sekawannya yang bawah, yang atas kita biarkan aja, biarkan dulu. Yang bawah kita kalikan. Cara ngaliin yang tadi ibu jelasin, bentuknya A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Oke, satu lagi contohnya terakhir yang merasionalkan bentuk akar ya. Ini soalnya limit X mendekati 3, akar 3 tambah X, akar dari 3 tambah X dikurangi akar dari 2X per 3 min X sama dengan ini ya, ini soalnya. Terus kita mau dikaliin sama bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari yang mana? Dari yang atas atau dari yang bawah? Dari yang atas. Oke, bentuk sekawannya ini kan yang di luar akarnya negatif, berarti yang di luar akarnya jadi positif. Akar 3 plus X ditambah akar dari 2X per 3 min X. Bawahnya tetap ya. Maaf, bawahnya tetap. Bawahnya sama kayak yang atas maksudnya ya. Ini awas lupa. Akar
2x gitu. Jadi sama aja kayak kita ngaliin dengan angka 1. Kan kalau ngaliin dengan angka 1 berarti bilangan itu sendiri kan? Ya. Sama dengan limit x mendekati 3. Ini yang kita tulis ulang berarti yang bawah ya, yang atas kita kaliin. Kaliin ya, berarti akar 3 plus x min akar 2x dikali akar 3 plus x ditambah akar 2x per, yang bawah biarin aja, tulis lagi aja, 3 min x dalam kurung akar 3 plus x tambah akar 2x. Masih ingat bentuk yang tadi? A kuadrat min B kuadrat. A-nya yang ini, B-nya yang ini berarti ya. Kan A min B, A plus B. Mau A plus B kali A min B juga sama aja ya. A-nya akar 3x. Akar 3 plus x kuadrat dikurangi akar 2x kuadrat. Bawahnya tetap. Kan tadi mah atasnya yang tetap, sekarang mah bawahnya yang tetap. Akar 2x. Tuh. Nah, kalau akar dikuadratin tinggal dalamnya aja. 3 tambah x dikurangi akar 2x. Oh ya, terus gimana lagi? Kurungnya keluarin. Oh maaf, ininya lupa, 2x ya, kan akarnya hilang. Ditambah x dikurangi 2x, berapa hasilnya? X dikurangi 2x min x ya, jadi 3 min x atasnya per 3 min x akar 3 plus x plus akar 2x. Nah kalau yang atas sendirian dicoret sama yang bawah, tapi atasnya sendirian, berarti ada angka 1 ya, kan dibagi. Kalau dibagi, kalau A per A itu hasilnya kan 1 ya, 2 per 2 juga 1, tulis satunya ya kalau dia sendirian. Kalau dia nggak sendirian, kan kalau nggak sendirian mah dikaliin lagi. Tuh, berarti limit x mendekati 3, 1 per akar 3 plus x ditambah akar 2x. Tinggal substitusi, 1 per 3 akar 3 tambah 3 ditambah akar 2 kali 3 sama dengan 1 per akar 6 ditambah akar 6. Gimana menjumlahkan akar? Sama aja kayak menjumlahkan variabel. Kalau x tambah x jadi apa? Jadi 2x kan? Akar juga sama. Akar x tambah akar x sama dengan 2 akar x. Atau akar a tambah akar a, dalamnya kan sama ya? Jadi 2 akar a. Berarti akar 6 tambah akar 6, 2 akar 6. Ya, 1 per 2 akar 6. Kalau begini kan biasanya teh suka dikaliin sama akar sekawan lagi ya, kali akar 6 per akar 6. Jadinya teh akar 6 kan 1 kali akar 6 akar 6, terus bawahnya 2 akar 6 kali akar 6 berapa? 2 kali 6 12. Jadilah 1 per 12 akar 6 ya. Ini hasilnya.
Ingat ya yang kayak gini ya, dikaliin akarnya lagi. Kan di bawah akarnya. Biar jadi di atas biasanya gitu. 1/2 akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Kan bentuknya sama kan? 1 kali akar 6 akar 6. 2 akar 6 kali akar 6. Kan 2-nya 2. Akar 6 kali 6, akar 6 kali akar 6 jadi akar 36. Akar 36 T 6. Jadi 6 kali 2 hasilnya 12. Itulah 1/12 akar 6. Itu ya. Nah, kalian juga perlu ingat banget kalau tidak setiap bentuk limit akar itu caranya harus menggunakan merasionalkan bentuk akar atau harus dikalikan dengan akar sekawan. Tapi kalian juga harus coba disubstitusi dulu. Kalau misalkan hasil dari mensubstitusi X mendekati A-nya bentuk tentu, maka langsung aja kan bentuk tentu itu hasilnya. Tapi kalau misalkan hasilnya bentuk tak tentu, baru pakai cara yang merasionalkan bentuk akar atau mengalihkan dengan akar sekawan. Ingat ya, kalian harus coba substitusi dulu. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.